Sebelum kita ke Kim Plus, tadi Bang Noel juga harus memberikan tanggapan ketika Pak Nursyira mengatakan di sini mengenai isu Pak Jokowi mau maju sebagai ketum, ada azas kepatutan dan etika ini. Ini bagaimana? Soal kepatutan dan etika, sebetulnya ketidakpatutannya di mana, tidak beretikanya di mana. Artinya apa yang pernah disampaikan kita dan kawan-kawan semua, keinginan Pak Jokowi dulu mau mimpin, saya rasakan normal sebagai kader dulu PDIP. Nah, maksud saya tidak beretika di mana dan tidak patutnya di mana, gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, ini penting sekali harus kita sama-sama pahamin bahwa biar gimana pun, ya kalau mau ditanya tanggung jawab, ya Bu Mega tanggung jawab dong, PDIP bertanggung jawab dong. Misalnya hari ini Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, apalagi sudah di-kick, ya kan? Lah, yang mengkader yang bertanggung jawab. Karena kan selama ini ya maaf, PD bilang, loh Pak Jokowi itu kader, Pak Jokowi kader. Pas kemarin ada persoalan Pilpres kemarin, kemudian Pak Jokowi di-kick dari PDIP, ya jangan salahkan Pak Jokowinya, gitu loh. Salahkan yang mengkadernya dong, gitu loh. Kayak ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya. Kita pengen Bu Mega ini sebagai guru bangsa, kita berharap Bu Mega juga bisa lebih ideologis lah ya. Saya sih tidak ingin mengajarkan, tapi mengingatkan Bu Mega yang ya maaf, ada orang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan. Wow. Gitu. Pak Nursyira boleh tanggapi Pak? Ya, jangan faktor umur ini gitu loh, Bu Mega lupa. Apalagi gitu yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya. Saya tidak begitu wajar saja. Tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya, dalam pengertian Anda tadi mengatakan Ibu dalam kaitannya dengan umur, itu buat kami itu terlalu jauh. Jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga. Jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur ya. Ini saya itu boleh penting diingatkan nggak? Penting tuh Pak diingatkan. Ya itu Anda silakan. Jadi pada umumnya orang semakin tua lupa. Ya gitu tapi loh. Kan dan kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan Pak. Ya, Jangan sikap Bu Mega ini bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda boleh, ngomong. Pak. Saya belum ngomong. Kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda, tapi Bu Mega punya hak untuk bicara tersebut. Itu saya katakan. Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut. Jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak itu urusan Anda. Dan Anda jangan salah, Anda tidak pernah memimpin partai politik. Dan ini sudah confirm bahwa sepanjang sekian waktu ini, ini tidak ada catatan Anda pernah memimpin partai yang paling kecil. Kita juga tidak pernah memimpin partai berkali-kali, kalau tidak Pak. Pernah itu gitu tidak usah ngajari dan tidak usah komentar. Minimal mengingatkan Pak. Kalau mengingatkan pun nggak bisa, saya ngapain partai ini? Tapi karena tadi Anda mengatakan soal partai diajarkan proses kaderisasi. Bukan ini kan bukan partai feodal Pak. Mau partai feodal? Partai demokrasi. Kok cara berpikirnya sangat feodalistik sekali sih. Ya itu penilaian Anda yang tidak pernah ada di partai politik. Itu faktanya. Kalau boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketum, pasti harus disupport kader. Menurut Bang Noel, ada tidak kader aktif PDIP sekarang yang mendukung hal tersebut? Kalau saya sampaikan saya nggak enak, kasihan kader itu. Nggak bisa, saya nggak mau. Ada berarti? Ada. Pak Nursyirwan? Kalau itu kan proses di dalam organisasi dan di internal kami sudah ada mekanisme itu. Dan kapan saatnya juga kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April. Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan. Berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian Ibu kembali lagi, saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar saja. Tergantung apabila saudara Noel itu menilai apapun silakan. Ya normal, tapi tidak melemparkan fitnah dong. Itu fitnah normal. Itu kan istilah Anda. Loh kok itu faktanya. Loh, Hasto Sekjen PDIP, dia mewakili institusi partai loh, Sekjen. Menyampaikan ada dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Loh, menyampaikan langsung secara institusi loh, itu kader yang sekjen orang kedua dari partai. Kalau sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan, pasti. Dia sebutin namanya aja dong. Ini momen 17 Agustus, momen Indonesia Merdeka.
Kalau partainya belum merdeka juga jangan jadi partai. Kalau soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan Anda. Kalau soal mau diumumkan kok enggak, itu kan kita bicara hal yang normatif, kita bicara tentang etika. Ya sampaikan dong ke publik. Tunjukin bahwa PDIP itu partai yang merdeka, tidak takut dalam tekanan-tekanan apapun. Itu dong. Kalau yang jelas, kalau apa permintaan Anda buat kami itu tidak perlu harus dituruti ya. Karena itu tentu saya tadi katakan, kita ini sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini. Nah, ini kan kemarin sore dan itu jadi nggak usah ngomong. Gini nih model partai yang selalu merendahkan nih, Pak. PDIP itu lahir dari keringat rakyat. Ya, termasuk Pak, saya terlibat dalam proses itu, Pak. Ya, tentunya Anda jangan merendahkan begitu, malu-malu ini. Tentunya kalau Anda merendahan nih begini nih, mengikuti proses demokrasi, kawal dong demokrasi. Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bu Mega, modal Bapak ini saya kader ulang. Tarik nafas dulu. Kita tarik nafas bersama pemirsa. Ya namanya politik ya seperti ini pemirsa. Ketika kita membenturkan visi dan misi. Nanti saya akan minta tanggapan kepada Mas Agung bahkan juga Bang Saleh Daulay. Terima kasih Bang Noel. Sesaat lagi nanti atas betul sekali pemirsa. Nanti saya masih akan minta tanggapan pemirsa. Saya ingin tanya kepada Mas Agung sebenarnya. Bagaimana kemudian kita melihat betul PDIP pasti akan mempertahankan sekuat tenaga partainya pemirsa ketika ada angin kencang yang berhembus dari luar. Tapi Bang Noel ini juga nanti tanggapannya boleh kita bahas ya pemirsa. Ketika seorang Jokowi menjadi ketua umum, boleh tidak ya? Sesaat lagi.